Gimana kabarnya Jaden? Hmm, biasa aja sih. Audio suppression lagi. Apa? Audio suppression. Audio suppression. Oh, nggak bisa ya? Bisa kedengeran suara Kak? Baru bisa. Cek, cek, cek. Bisa ya? Dia baru bisa. Oke. Jaden, jadwal yang minggu depan, Jaden boleh Hilang lagi. bilang, cek, cek. Halo? Iya, iya. cek, cek, cek. Nah, sekarang gimana Jaden? Iya, Halo? bisa. Bisa. Agak serak-serak ya suaranya. Nggak apa-apa. Kayaknya besok saya nggak bisa kelas dulu kalau gitu, Jaden. Laptopnya harus saya bawa. Kalau di hari Kamis diganti bisa nggak, Jaden? Bisa. Maaf Jaden ya, ini laptopnya kemarin sudah saya servis, tapi kayaknya Bang servisnya tidak periksa semuanya. Saya minta maaf Jaden ya, uh, trouble ini. Di hari Kamis saya coba berikan yang bagus kualitas. Oke Jaden, cek cek cek, aman ya? Iya, iya. Oke, nah sekarang kita akan membahas tentang loop Jaden. Aduh hilang lagi nih kayaknya. Halo? Iya. Kalau nanti Jaden trouble, udah maksudnya trouble banget, nggak bisa dengar, nggak apa-apa, kita tiadakan dulu kelasnya. Jaden, oke? Maksudnya nggak Iya. bisa dengar sama sekali daripada kita. Oke, jadi
Hari ini kita akan belajar tentang loops, Jaden. Kemarin kita sudah belajar tentang conditional statement, dan hari ini kita akan belajar tentang loops. Nah, loops itu apa? Itu adalah perulangan yang mana nanti Jaden kalau mau melakukan suatu perintah berulang kali atau mengeksekusi kode sekian ribu kali, bisa menggunakan loop tanpa harus menulis kode dengan banyak yang kita inginkan. Misalnya 1000 baris kode, kita tulis 1000 kali. No. Oke. Nah sekarang, aduh, bagus nggak kedengarannya Jaden? Iya, Beneran? iya, Kayaknya enggak deh. Oke Jaden, jadi hari ini kita akan coba belajar tentang loops yang mana kita tidak bisa menggunakan conditional statement dalam hal ini. Kenapa? Karena ini coba Jaden perhatikan, ada tes yang tidak bisa sama sekali menggunakan bisa tapi tidak cukup efektif. Dia bilang there is a discount available on entry of the summer code. The task is to write a program asking to enter a promo. If the word summer is entered, then we have to display promo code activated. Otherwise, the word error should be displayed. The question, Jaden, is what if the program should request the promo code again? That's the main problem. Well, we can solve the problem by using conditional statement, and you will see something like this: promo code entry by buyer. If the promo code is summer, so we have to say promo code activated. Other than that, you have to display an error. But how could we re-entry the re-asking that we have to enter another code, something like that. To do that, based on what we have learned, we can use nested conditional statement. Jadi nanti if yang kita masukkan benar, maka ini akan terjadi. Kalau else, maka if lagi. Di dalam else ada if, kemudian nanti di dalam if itu ada dua lagi. Nanti kalau promonya summer, print ini. Kalau enggak, maka else if lagi, else if lagi, else if lagi, sampai seterusnya tidak akan ada akhir. Nah, kode seperti ini amat sangat tidak memungkinkan, Jaden. Kedengeran? Oh, enggak kedengeran. Kedengeran, Jaden? kedengeran. Beneran, Jaden? Iya, Oke, kode seperti itu amat sangat tidak memungkinkan sehingga we need to use something else. So, today's lesson we're gonna learn that a loop is a tool to program actions that are repeated as long as the condition or the logical expression remains true. And we have to learn about several loop types, but for today we only learned about while loop because that's something that we should learn first before learning about for loop. And then the last is we can implement the correct knowledge that we have learned. Oke, mari kita lihat sedikit tentang materi yang sebelumnya karena kita akan tetap menggunakan yang kemarin juga. Jadi, ketika kita ingin menggunakan loop nanti, we need to use an expression or some expressions. In that case, you can create simple logical expression, or you can use compound logical expression. And to do that, Jaden, don't forget simple logical expression itu gimana, compound itu gimana. Nah, ini dia untuk operator-operator yang dapat kita gunakan untuk membuat ekspresi, dan ini operator buat compound logical expression atau ekspresi bertingkat atau majemuk. Nah, boleh dibantu Jaden, ini nilainya apa? nilai Mhm. Apa? small False. Oke, yang ini f A, F. Oke, yang ini text A,
Oke. Ini it depends ya. Jadi kalau answer-nya itu yes, huruf kecil F. semua, ini akan menjadi false ya. Tetapi tetap akan false ini ya, karena yang ini jelas salah ya. Yang ini jadi T. true. Oke, kalau yang ini completely true ya. Karena apa? Kalau yang ini benar, pasti yang ini salah. Kalau yang ini salah, pasti yang ini akan benar. Jadi akan selalu benar, karena kita pakai or ya. Oke, jadi itu dia, Jaden. Dan ini dia jangan dilupakan, karena nanti untuk pembuatan project pertama Jaden, di hari Kamisnya, kita mungkin tidak bisa les besok. Ya, itu harus menggunakan ada conditional operatornya, ada menggunakan loop, sama ada menggunakan for dulu. Oke, jadi oke. Nah, sekarang kita coba menyelesaikan sesuatu dengan menggunakan while loop. Nah, ini dia bentuk flowchart-nya, tidak seperti conditional operator. Jadi kalau itu dia punya cabang saat dihadapkan oleh kondisi, ini dia. Nah, kalau while loop itu dia punya satu cabang. Jadi ini kondisinya, sorry, ini kode yang kita enter, kemudian dia akan memeriksanya di while loop-nya, kemudian error, maka dia akan mengulangi itu lagi. Nah, nanti kalau sudah tidak benar kondisinya, maka dia akan ke bagian luar gitu. Oke? Nah, loop itu apa? Ini sebenarnya definisi dari while loop ya. A command that executes actions given as long as the condition remains true. Jadi selama itu benar, dia akan mengeksekusinya. It means that kalau kondisinya itu benar dari awal, maka while loop itu akan bersifat infinity. Nah, contohnya gimana? Ini dia contohnya. Compose an algorithm to check if a card number is entered is the winning number, and the winning number is 45626. Then we have to print you win, otherwise we have to print better luck next time. Nah, caranya berdasarkan flowchart itu begini, tapi berdasarkan nanti menggunakan kode, itu tetap jadinya. Jadi while ekspresinya apa, titik dua, jangan lupa. Kemudian ini akan otomatis ada indentasinya. Nah, kalau nggak otomatis berarti Jaden melupakan titik duanya. Oke? Jadi apa yang akan dilakukan? Nah, untuk menyelesaikan program yang tadi, kita dapat menggunakan sesuatu seperti ini. Buat variabel namanya card number, ini harus integer. Kemudian saat card number-nya tidak sama dengan angka ini, saya harus memprint ini. Kemudian saya re-entry, re-asking, tanya kembali, enter your card number please. Makanya kita copy paste kode ini di sini. Oke, kemudian nanti if this condition is false, jadi ini kan nanti kalau dia kita memasukkan selain huruf ini, maka dia akan benar. Remember that, jadi. Kalau kita memasukkan huruf ini, maka kondisi ini akan menjadi salah sehingga dia akan men-skip part yang ini and then it will proceed over here. Print you win. Nah, sekarang mari kita coba. Jadi, kita coba buat ini. Lesson berapa jadi? Oh, 7 ya. Kita coba buat di sini. Oke, di sini mungkin jadinya. Oke, jadi saya akan bilang di sini uh, lottery gonna be input or int first input and then enter the number. Nah, habis itu while saat huruf yang saya masukkan itu tidak sama dengan huruf misalnya 7. So we have to say try again please, try again. And after that, re-entry again. And
Kalau ini salah nanti, kalau kondisi ini salah, we have to say print maybe victory. And then boom, like this. Oke, Jaden. Nah, sekarang kita coba Jaden enter number misalnya 1. Dia akan terus menyuruh kita sampai kondisinya salah. Saat saya memasukkan 7, dia akan menjadi salah ya kondisinya. Karena 7 itu tidak sama dengan 7, itu salah. Waduh, kok nggak bisa ya? Saat saya memasukkan 7, dia langsung mau victory. My question, Jaden, kenapa saya menggunakan tidak sama dengan? Kenapa bukan sama dengan sama dengan? Jaden, Apa? halo? Karena harus apa? Karena Lebih proper. lebih pro. Kalau not i- kalau nggak kalau not equal harus Oh, spesifik. lebih proper not equal. Oke, itu bagus ya alasannya. Tapi yang benarnya adalah karena kita menginginkan bahwa suatu pesan disampaikan, Anda harus mencoba saat outputnya itu sesuatu yang tidak kita inginkan. Sorry, saat inputnya itu adalah sesuatu yang tidak kita inginkan. Kita menginginkan angka 7. Betul, Jaden? Nah, saat saya tidak memasukkan angka 7, saya akan bilang, oh please, Anda harus memasukkan lagi hurufnya. Ini nggak penting, ini pesan tambahan doang. Yang penting itu adalah kita harus melakukan entry lagi. Oke? Sampai ini masuk atau sampai ini salah, sampai kita menginput sesuatu yang diekspektasikan, yaitu angka 7 dalam hal ini. Oke, Jaden? Nah, kalau Ya, saya melakukan hal ini sama dengan 7, itu artinya apa? Saat saya memasukkan angka 3, itu kan 3 itu tidak sama dengan 7 ya. Artinya, saya akan men-skip ini dan lebih baik saya menggunakan conditional statement. Nah, conditional statement masalahnya adalah dia tidak bisa re-entry berulang kali sampai yang kita inginkan masuk. Nah, saat saya begini, ya dia akan langsung bilang victory, gitu. Karena ini salah, gitu. Kalau ini salah, dia tidak mungkin mengeksekusi body of loop-nya, gitu. Oke, Jadi kalau saya menggunakan conditional statement, saya akan bilang if lotre-nya itu sama dengan 7, maka saya harus bilang print menang. Nah, selain itu, I don't care what is that, tapi saya harus bilang kalah, misalnya. But the question is, ini hanya berlaku sekali doang, tidak looping, tidak mengulang. Jadi ketika saya masukkan 5, dia tidak mengulang. Padahal kita inginkan dia tanya lagi, sampai dia itu benar memasukkannya. Oke, jadi gitu ya. Penggunaan while loop itu seperti itu. Nah, sekarang kita lihat, ada pertanyaan dulu, Jaden? eh, enggak. Nggak ada? Enggak. Oke, sekarang kita coba selesaikan nomornya, Jaden. Kita pilih, Jaden mau nomor berapa nih? Ini? Mana lagi? Oke, yang ini kayaknya seru nih, Jaden. To celebrate its anniversary, the Longevity Company launches a one-day promo, 10% discount for all goods. The company asks the kids to write a program for automatic discount application in the store's cash registers. The program should first read the cost without the discount, calculate the result, repeat step 1 and 2 until 0 is entered. Well, the pattern will be like this, Jaden. So I'm going to say the price here, price is going to be int input, enter the prices of for
chassis. Oke, jadi like this. And after that, I'm gonna say saat price-nya itu tidak sama dengan nol, karena kalau saya memasukkan angka nol, dia otomatis akan berhenti. Gitu. Oke, jadi dia otomatis karena dia bilang di sini repeat step 1 sampai 2 until zero is entered. Nah, artinya zero itu adalah kuncinya di sini. Jadi, saat saya di price-nya masukkan angka 0, maka ini akan di skip nantinya. Nah, saat saya tidak memasukkan angka 0, maka yang harus kita lakukan adalah seperti ini. Diskon 10%. It means I'm gonna create something like print amount to diskon 10% itu artinya apa, Jaden? Harga aslinya akan menjadi 90% ya, 0.9. Gitu ya, Jaden? Oke. Oke. And then re-entry, Jaden. Ini copy paste aja kalau re-entry. Nah, begini. Oke. Habis itu apa di akhir? Oh, nggak ada. Kita coba sekarang. Kita coba 9, 1. Nah, sampai 0 dimasukkan baru dia berhenti. Nah, gitu. Dia tidak akan melakukan. Nah, we have two ways to solve this kind of problem, Jaden. Pertama begini, yang kedua Jaden dapat menggunakan price-nya itu sebuah string biasa. Saya akan komen ini, price-nya sama dengan input. Nah, enter the prices of purchases like this, Jaden. Nah, dan kalau nanti angka masukannya nggak usah dilowerkan, Jaden ya. Jadi nggak usah dilowerkan. Jadi cukup seperti ini. Nah, cuman perbedaannya nanti di sini. Saya dan bilang atau membuat ekspresinya, jangan menggunakan angka, jadi begini. Jangan. Tetapi, Jaden harus bilang begini. Nah, gitu. Karena ingat, input always produces string. Oke? Okay? Jaden, remember that. Input function itu selalu memproduksi string. Tidak pernah angka. Nah, sekarang caranya supaya dia dapat menghitung diskonnya gimana? Jaden transfer, konversi. Jadi amount due. Nah, konversi price-nya seperti ini dikalikan dengan 0.9 atau 0.9 volt bebas. Habis itu jadi di entry yang ini. Nah, boleh seperti ini juga. Oke. Cara ketiga, misalnya Jaden ingin membuatnya dalam satu baris, kita dapat menggunakan new line. Jadi tanpa menggunakan fungsi print. Caranya gimana? Caranya begini. Kalau saya pakai cara ini tetap. Nah, jadi nanti kita akan bilang di sini tetap input, kita akan menggunakan dua hal. Pertama, formatting sama new line. Jadi di sini Jaden tidak perlu bilang print fungsi print begini, tapi itu ditulis di dalam fungsi input, tapi ada formatnya. Jadi begini, amount to, koma, tanda petik, oh sorry, bukan tanda petik, langsung pakai beginian. Kemudian ini artinya saya ingin merestore int, kemudian price. Nah, ini jadi. Jadi saya ingin merestore ini pada sesuatu yang saya mana dia? Oh, iya. Jadi ini kita hapus boleh. Saya akan merestore ini yang ini dengan menggunakan fungsi input format F. Habis itu nanti saya ingin menaruh enter bla bla blanya ini di bawah. Yaitu Jaden pakai nanti sesuatu kayak. Nah, ini new line artinya. Oke. Dan jangan lupa ini dikali 0,9. Boleh pakai cara yang ini. Nah, oke. Jaden. Nah, habis itu ini kenapa Oke. tapi dia nggak hidup ya? Sebentar.
Kayaknya dia nggak diizinin di format app. Atau kita bisa menggunakan yang ini aja kalau gitu. Input mount do seperti ini, koma, nanti dia akan seperti ini, input bla 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 bla. Kemudian seperti ini, mulai. Nah, boleh seperti ini, ya. Kemudian ini harus Jaden ubah ke dalam string tapi ya, karena kita di dalam apa namanya, di dalam fungsi input, jadi tidak bisa sembarangan. Nah, ini bisa juga. Jadi tanpa harus begini. Coba hasilnya 9. Nah, oops, ya, jangan lupa tambahkan yang ini. Nah, 9, 10, 0. Nah, ini boleh juga jadinya. Silahkan saja. Jaden mau pakai cara yang mana. Oke, nah itu dia untuk while dengan tanpa ada pembatas. Nah sekarang topik kedua yang akan kita bicarakan sebelum Jaden latihan, gimana jadinya kalau saya ingin menerapkan sistem pembatas. Saya akan memberikan contoh di sini, Jaden. Pembatas maksudnya gimana? Dalam hal ini misalnya Jaden ingin membuat suatu sistem nanti, dan sistemnya itu hanya mengizinkan 3 kali attempts, Jaden. Oke, jadi percobaannya itu hanya 3 kali. Dalam ini biasanya kita menerapkannya dalam sistem password. Nah, itu kalau menggunakan while loop, Jaden dapat menggunakan loop dengan counter namanya. Nah, gimana caranya? Jaden buat variabel tambahan di luarnya dan jadikan itu sebagai constraint-nya nanti, sebagai apa? Kondisinya juga. Contoh, misalnya saya punya password di sini. Nama variabelnya adalah password sama dengan input dalam kurung enter password. Nah, misalnya nih dot lower aja. Nah, kemudian nanti kalau pakai while loop biasa, kita akan bilang while passwordnya itu tidak sama dengan kata katakanlah Jaden gitu. Maka kita akan bilang print atau langsung input function password, suruh masukkan lagi input you were wrong, kemudian new line, enter the correct password. Nah, boleh seperti ini jadi. Nah, tetapi ini kemudian nanti kalau dia benar, kita print misalnya right. Oke. Nah, sekarang kalau kita run ini kan tak terbatas Jaden. Jadi sampai kapanpun percobaannya dia tidak terbatas. Kemudian saat Jaden dimasukkan barulah dia benar. Jaden. Nah, baru what? Oh, sorry. Saya lupa di sini dot lower. Nah, ini dia Jaden. Jadi A1 begini, pokoknya nggak akan benar sampai kata Jaden dimasukkan. Gitu. Nah, ini tak terbatas. Nah, sekarang kalau Jaden ingin membuat dengan counter, buatlah sebelum while-nya atau di dalam while-nya juga. Dan sebelumnya ya, sebelumnya. Jadi, misalnya nama variabelnya adalah count sama dengan, karena Jaden sudah memasukkan sesuatu di sini, berarti count-nya itu akan memulai dari 1. Nah, misalnya ada 3 percobaan. Jadi Jaden harus bilang, saat passwordnya itu tidak sama dengan Jaden, dan, nah barulah kita pakai compound di sini. Jadi, dua kondisinya ini harus benar, maka dia proceed nanti. Jangan pakai or. Kenapa? Kalau or nanti salah satunya dia benar, maka dia akan tetap proceed. Gitu. And count itu kurang dari sama dengan 3 misalnya, maka tolong suruh memasukkan password lagi. Nah, di sini yang penting adalah Jaden jangan lupa update count-nya ini dengan cara Jaden taruh di sini count plus sama dengan 1. Oke, jadi atau penulisnya begini, sama dengan count plus 1. Nah,
Ini adalah bentuk kita ingin bilang, oke, nanti saat saya memasukkan passwordnya dan saya salah, maka itu adalah yang pertama. Dan dia akan ke sini karena saya salah di sini, saya salah. Kemudian kawannya itu memenuhi eh, ekspresi, dia itu kurang dari 3, maka dia akan suruh saya memasukkan yang lain lagi. Habis itu percobaannya akan saya tambah 1. Supaya nanti apa? Saat percobaannya 3 kali, maka benar atau salah, dia akan keluar dari loop ini. Oke, Jaden? Nah, di sini nanti boleh Jaden tambahkan if conditional statement. Biasanya dalam sistem kita begini. Jadi, if passwordnya itu sama dengan kata Jaden, maka right, misalnya gitu. Nah, selain itu, misalnya tidak sama dengan kata Jaden, maka kita harus bilang print dan dia sudah melewati batasnya, maka kita harus bilang your account oops, has been blocked. Aha, misalnya seperti ini jadi. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba aja deh. Kita akan misalnya 4 kali supaya salah. Misalnya saya masukkan kata asing, kemudian lagi. Nah, nah ini oh sorry, ini harusnya bukan kurang dari sama dengan ya. Ini jumlah percobaannya itu sudah 3 karena saya pakai sama dengan di sini, jadi dia tetap memprosesnya. Di yang keempat, dia nggak akan bisa lagi. Your account has been blocked. Katanya gitu. Ini harusnya kurang dari 3. Sorry. Gitu jadinya. Jadi 1, 2, 3. Oke, Jaden? Jadi seperti itu doang untuk materi hari ini. Nah, sekarang ada yang mau Jaden tanyakan dulu sebelum kita latihan? Jaden? Ya, Oke. Pilih dulu nomor yang saya perlu contohkan, Jaden. pilih aja mana aja. Oh, oke. Kita coba yang... ini mungkin nih. Udah dijawab tapi... ini mungkin nih. Belum dijawab. Kita coba yang... Apa ini? Write a program that reads out the promo code. Accepted on attempt 3. Okay. If an innocent promo code is entered, the program should request to input it again. There are 3 attempts. Okay, kita akan buat begini. Code gonna be code input. What the hell? Enter your promo code. Wow. Promo code. Salah. Pakai dot lower aja. Oke. Kita coba lihat. Kita harus pakai dot lower. Ya, I guess. Ya apa-apa. Oke. Kodenya itu adalah fresh ya. Jadi artinya apa? Kita akan buat while kode yang saya masukkan itu tidak sama dengan kata fresh, maka kita harus pre-entry yang ini. Nah, cuman saya harus menghitung dari 1, berarti count-nya sama dengan 1. Kemudian count plus sama dengan 1. Nah, ini sama aja dengan penulisannya count sama dengan count plus 1 jadinya. Plus 1. Oke, ini sama aja. Habis itu apa? Habis itu nanti accepted on attempt. Kalau kita salah berarti kita buat aja begini. Pakai if code equal to fresh, maka print accepted on
attempt colon atau colon koma like this, jadi habis itu count. Kemudian selainnya, if the promo code is entered, the promo code will assign a done and PS expand. Permit the program shutdown. Selain itu nggak ada kayaknya. Enter your promo code. Waduh, aduh, saya lupa lagi. Ini harusnya and count-nya itu adalah kurang dari 3 jadinya. Sekarang kita coba. Nah, udah jadi. Dan oke, sekarang kalau nggak ada pertanyaan, giliran Jaden yang share screen. Kita mulai dari nomor 1 atau loncat, nggak apa-apa. Jaden. Gatel banget. Oke, Jaden, silakan. Boleh share screen. Course. Ke course, Jaden. After that, lesson 7. Oh my God. Okay. The while loop executes one and the same sequence of actions as long as it's yes. When the program execution reaches the while loop, the program body is executed. No, the body of the loop should be executed secondly. For a simple yes. Yes. If it's impossible. All commands and operations. No, that's false. Great. Next, Jaden. Password gonna be input password, while password isn't QWERTY. Okay, Jaden. What's wrong with the first line? Yeah, I think you have to use int function, Jaden. Yep. And then description says the store is open from 10 a.m. to midnight. Already open and already closed at. Oke, artinya persamaannya salah jadinya. So
Yeah, and then the time it's supposed to be inside the while loop. Jadi, I mean line 4. Jadi dia harusnya berada di dalam while loop ya. Nah, like that. Kayaknya itu time yang kedua itu kurang dari jadi. Time-nya kurang dari ya, bukan kurang dari sama dengan. Bukan. Nah, yang itu. Kurang dari. Dan tanda titik dua di akhir 24. Nice. Oke, kita juga dapat menulisnya langsung seperti ini ya, betul. Tanpa harus menaruh input enter your promo code itu dalam suatu variabel. Saat input yang saya masukkan tidak sama dengan kata live, apa yang terjadi? Dia akan bilang this promo code isn't valid. Isn't valid. Habis itu dia suruh Jaden enter your promo code. Nah, nggak perlu Jaden. Jadi kelebihan pakai input di baris while-nya itu dia langsung mengeksekusi itu nanti tanpa harus dipanggil ulang. Perlu nggak else Jaden? Coba lihat, nggak perlu kata else ya. Jadi kalau dia udah salah while loop-nya, Jaden hanya tinggal tulis apa yang akan dilakukan. Coba lihat gambarnya Jaden. Oh ya, berarti tinggal bilang promo code is accepted. Print promo code accepted. Titik Jaden. Oke, nice. Nice. Nah, itu ada dua promo code-nya, Jaden. Either help or live. How? The promo code isn't valid. Try again. Nah, di situ, oke. Ayo, coba dulu, Jaden. Coba dulu. Mention lagi promonya, Jaden. Setelah kata or. Infinity. Nah, something that makes it wrong, Jaden, di sini, itu adalah
Kondisinya berarti Jaden, dia itu benar dan Jaden tidak menanyakan ulang. Makanya dia ngeprint itu sampai tak terbatas. Artinya, Jaden bisa langsung kok pakai input function di kata print di baris ketiga itu. Bukan, nggak perlu ada kata printnya langsung pakai input dan ditaruh dalam variabel. Jadi, promo sama dengan input, the promo code is not valid. Nah, nggak pakai kata print. Eh, nggak, jangan dihapus semuanya, jadi hapus yang input di bawah dulu. Nah, habis itu kata print-nya dihapus jadi input. Nah, habis itu taruh ini dalam variabel namanya promo jadi. Nice. Nah, sekarang coba. Nah, gitu. Why, Jaden? Jaden? Else? We do not need else, actually. Ya, karena else itu, ya. Oke, jadi yang ngebuat dia salah itu sebenarnya bukan bukan ini, Jaden. Jadi kita nggak perlu if itu, boleh dihapus itu. Dan print-nya itu di luar while ya. Print, promo code accepted. Nah, yang ngebuat dia salah itu adalah or-nya, Jaden. Kenapa? Ketika Jaden menggunakan or, salah satunya akan tetap benar. Ya, jadi makanya dia mengeksekusi itu mulu. Hah? Kontrol Kontrol Z jadi Kontrol Z coba. Terus, nah itu tuh. Jadi or-nya yang salah. Nah, itu jadi. Nah, gitu. Gimana nih jadi? Dot lower aja kalau feedback. Takutnya nanti ya di situ kata op ya, it's not variable jadi. It's a word, exactly. Thank you-nya print thank you baru panggil variabel itu jadi.
No, thank you. Your feedback is accepted. Belum ada itu ya. Nah, belum feedbacknya dipanggil. Oh, oke. Gimana nih Jaden? Iya, print total amount of all purchases. Kayaknya Jaden perlu buat variabel tambahan deh sebelum while. Total gitu. Total is equal to zero. Nah, habis itu di oh, bukan. Nanti kita update dia di baris keempat, klik enter Jaden. Jadi sebelum dipanggil ulang, bukan. Di setelah while-nya, sebelum price di baris ke bukan, setelah titik duanya. Nah, nah di situ panggilnya. Sejajarin Jaden sama price-nya. Itu kayaknya, nah, total plus sama dengan price. Sama dengan price total plus price. Atau ya, price plus total. Oke. Nah, gini. Eps, jangan lupa dipanggil Jaden totalnya di baris ketujuh, koma total. Ya, oke. Nice. Itu akan di total habis dibagi dua, yes. 44 habis dibagi dua, yes. 44 bagi dua, 22.
Tiga kali berarti jadinya. Itu tiga kali. Nah, kalau yang itu lima kali. Enggak sih ya, harusnya yang itu. Ya, betul, betul. Oh, ini Kak kopiin aja yang tadi jadi punya Kak. Bentar. Di Zoom chat. Zoom chat. Jadi. Oke. Oke, last question, Jaren. Ah, ini nih. Wah, ini agak-agak nih, Jaren. Jaren harus kumpulin keilmuan tentang string juga nih. Jadi misalnya kita masukkan kata promo, dia seolah-olah memajang kata promonya dari huruf P, R, O, M, O. Apapun kata yang kita masukkan. Gimana? Jadi, tulis dulu jadi ya. Tulis dulu misalnya variabelnya apa? Text gitu. Enter the crawling text. Saya ingin Jaden menyelesaikannya sendiri nih, ya. Perlu dot lower Jaden? Kayaknya sih perlu ya. Atau kayaknya nggak perlu nggak apa-apa, ya. Nah, habis itu gimana Jaden kira-kira? Pakai while loop ya, pakai while loop. While text-nya apa? Oh, oke. Nice Jaden. Saat teksnya itu tidak sama dengan kosong, maka print kosongannya. Jaden, apa yang membuat kira-kira nih, Jaden, ketika saya memasukkan kata Jaden, yang akan di print itu kan Jaydin ya, betul nggak? Nah, betul ada kaitannya sama indeks nih, Jaden. Ya, tapi apa yang menjadi pemicu bahwa dia itu nanti akan menstop loopnya atau akan meneruskannya? Kira-kira apa, Jaden? Kalau dilihat dari gambarnya, apakah katanya ataukah sesuatu yang lain yang tersembunyi gitu. Nah, apa kira-kira? Sesuatu yang lain jadinya. Nah, apa itu? Jadi dia akan berhenti, loopnya itu akan berhenti ketika kata yang dipajang itu sudah hampir sama atau sama dengan banyaknya huruf yang ada di kata itu, Jaden. Nah, sekarang Jaden ingat gimana cara untuk mencari berapa banyak huruf
atau karakter yang ada dalam string pakai fungsi apa kemarin? Nah, Len, betul Jaden. Nah, jadi Jaden bilang aja, jadi while teksnya itu tidak sama dengan atau kurang dari mungkin ya, kurang dari len teks gitu. Len teks, len dalam kurung teks, ups, dalam kurung Jaden ya. Oh, terbalik teksnya yang dikurung ya. Nah, nah sekarang kita bilang di sini while text kurang dari len text. Padahal teks itu adalah string. Jadi nggak akan mungkin pernah sama mereka ini ya. Nggak akan mungkin pernah ketemu. Len teks itu akan menghasilkan angka, teks itu akan menghasilkan string. Itu artinya apa? Jaden perlu membuat suatu variabel tambahan yang merepresentasikan angka. Jadi di bawah teks buat aja suatu variabel namanya apa kayak gitu. X, Y, Z gitu jadi. Setelah teksnya. Jadi eh, setelah teks klik enter jadi. Halo? Oh, nah, misalnya X sama dengan, nah, angkanya mulai dari berapa? Itu yang akan jadi pertanyaan. Angkanya nol jadi. Kenapa jadi nol? mulai Karena, dari nol, ah, dari indeks. iya, pinter Jaden. Jadi kita ingin menyamakan indeksnya. Nah, nanti Jaden akan bilang, while X kurang dari len text gitu ya. Jadi while X-nya kurang dari len text, boleh ditulis Jaden di ekspresinya. Iya, teksnya diganti jadi X ya. Nah, itu. While X kurang dari len text titik dua. Nah, Jaden harus print teks ya per karakter. Nah, per karakternya itu direpresentasikan oleh nomor indeks. Nomor indeks Jaden akan taruh dalam apa Jaden? Dalam variabel X. Jadi, teks kurung siku X Jaden. Teks kurung siku di dalam print. Nah, kurung siku, oh bukan kurung biasa, kurung siku X gitu. Habis itu Jaden update X-nya. Jadi X plus sama dengan satu. Nah, gitu. Oh, sambung deh Jaden. X, X sama dengan X plus satu. Bukan di situ, maksudnya bukan. Di bawah tadi betul, X sama dengan X plus satu. Nah, ini kita mengupdate X-nya supaya dia nanti akan berulang terus. Nah, coba sekarang dia. Tada, gitu Jaden. Oke, mau lanjut atau mau istirahat Jaden? Dari Hah? jam dari 9, Apa? udah 9. Oh, oke. Oke deh Jaden. Thank you so much untuk hari ini Jaden ya. Ya, Kita coba recap dulu Jaden. Ini saya mau buat laporan. Boleh. Apa aja yang sudah Jaden pelajari hari ini? eh, While loop ya. lalu Oke. Loop itu artinya apa Jaden? mengulang. Pengulangan. Kenapa kita tidak bisa menggunakan conditional statement dalam kasus ini? Nggak bakal berfungsi. Kenapa? Nggak bakal gitu. Dia terlalu tidak efisien ya. Iya, Tidak efisien kalau menggunakan conditional statement. Nah, kemudian untuk while loop itu kan selama kondisinya benar dia akan tidak terbatas. Nah, untuk membatasinya kita pakai apa namanya jadi? Counter ya namanya counter.
Cuman memang variabelnya itu bebas namanya. Cuman loop dengan while loop dengan counter itu adalah untuk membatasi perilaku. Oke, Jaden. Jadi itu saja memang materinya. Dan saya sangat berterima kasih Jaden hari ini datang tepat waktu. As always, Jaden kreatif dan tahu celah-celah untuk menyelesaikan masalahnya. Saya sangat suka itu. Saya ingin menambahkan sesuatu buat Jaden sebagai hadiah. Sebentar jadinya. Karena antusiasmenya Jaden, saya akan kasih. Oh, Jaden nggak open kamera nih. Waduh. 20 Jaden. Siapa tahu nanti mau beli stiker kan? Oke, Jaden. Itu saja. Jaden ikut kompetisi kan? Iya. Oke. Saya kasih tambahan koin berarti ya. Kalau Jaden ikut, ya ini nih. 35 ya. Oke. Dan di minggu depan, Jaden, kita akan belajar tentang for loop sekaligus, minggu depan. Di hari Kamis ya, karena besok mungkin saya akan bawa ini ke servis ya laptopnya. Kita akan belajar tentang for loop dan saya harap Jaden menyiapkan proyeknya karena nanti di lesson ke-8 itu sekaligus project lesson. Jadi Jaden harus mulai membuat hackathon dan deadline-nya itu 1 minggu. Guys. Oke, Jaden, ada yang mau ditanyakan Oke. sebelum kita akhiri? Oh, Kalau gitu, say thank you dari saya, Jaden, and see you Thursday. Bye-bye. oke.